Hai semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat datang kembali di channel Betsy. Sebelumnya kita udah dapat berita bahwasannya para atlet atau biasa disebut riders dari MotoGP telah datang ke Indonesia, terutama untuk mencoba sirkuit internasional terbaru, yaitu dinamakan sirkuit Mandalika. Atau ya bolehlah kalian nyebutnya Pertamina Mandalika International Street Circuit. Bangga sih, karena meningkatkan daya tarik Indonesia ya, terutama lagi dari sisi olahraga MotoGP. Dan syukurnya banget ini sirkuitnya berstandar internasional, sehingga banyak bisa menarik turis-turis ataupun wisatawan-wisatawan asing datang ke Indonesia untuk menonton pertandingan MotoGP. Atau Moto2 atau Moto3, whatever, terserah lah. Jadi itu. Tapi video kali ini kita nggak bakalan membahas tentang MotoGP ya. Karena setelah gue dapat berita itu, gue jadi kepo juga. Karena di mata kuliah gue, itu sedang membahas tentang limbah ban bekas untuk dijadikan suatu inovasi. Terpikir pada gue, ban MotoGP itu ban khusus seharusnya, karena dikhususkan untuk balapan MotoGP ya. Setelah gue cari-cari di internet, itu ternyata ban itu ada dua jenis. Memang ban khusus, berbeda dengan ban-ban komersial yang dipakai oleh masyarakat umum, beda. Ada ya ban kering sama ban basah. Tahu-taunya setelah gue cari-cari di internet lah dan lain sebagainya, itu bahwasannya setiap mau uji coba race ataupun mau race beneran, itu ban depan sama ban belakang itu selalu diganti. Ya taulah, check up lah semuanya. Mau ban, minyak, oli dan lain sebagainya itu harus diganti baru, harus performa sempurna. Tentunya ya pasti semua para atlet-atlet ataupun para riders itu pun udah memastikan bahwasanya keadaan motor dan keadaan dirinya itu harus dalam keadaan fungsi yang performa. Jadi setiap ban yang ingin digunakan, ban yang lama itu pasti harus diganti. Terus gue mikir, wah berarti memang tentu ya, karena internasional sudah pasti banyak banget biaya yang dikeluarin. Tapi yang gue pikirin, kalau misalnya ban yang itu diganti, ban yang lama itu justru nggak bakalan dipakai-pakai lagi ya, atau mungkin dialih fungsikan ke tempat lain, atau mungkin dijual lagi, atau ya berakhir di limbah seperti itu. Bayangin aja, semisal ada 24 rider, karena yang gue cari di internet itu berapa sekali balapan itu ada berapa rider, itu ada 24 rider dari 12 tim kalau nggak salah. Jadi ada 24 motor, dikalikan 2, ban depan belakang. Artinya ada 48 ban yang diganti. Bayangin aja ketika mereka, apa namanya itu ya, uji coba kali ya, pertama kali penentuan podium apa klasemen untuk, apa tuh namanya? Gue nggak tahu lah apa itu. Itu sekali, uji coba sekali, itu harus ganti lagi. 48 kali 2, berapa coba? 96. Ada 96 ban bekas. Limbah ban bekas gitu. Wow, itu perhitungan dari gue sendiri ya, gue nggak tahu fakta lapangannya seperti apa dan lagi, tapi karena itu asumsi gue sendiri, anggapannya aja ada 24 rider dan setiap sekali race itu, setiap kali uji coba juga itu ganti ban, jadi ada 96 ban diganti. Dan ban itu kemana? Aneh. Jadi setelah gue searching juga, bahwasanya ban bekas dari balap MotoGP itu setelah race, setelah balap itu ditampilin tuh bahwasanya bobrok banget, hancur banget ban bekasnya. Ban hasil bener-bener setelah racing, setelah garis finish itu, ban ini kayak, kalau dari penglihatan gua ya, itu nggak layak pakai dah. Dari tampilannya yang buruk, berbeda banget dari yang tampilan yang pertama. Jadi kayak ban ini nggak layak pakai. Emang ada orang yang mau beli ban ini untuk dipakaikan di kendaraannya? Kata gua aneh banget kalau misalnya ada orang yang mau beli gitu. Dan juga ada beberapa sumber yang gue baca bahwasanya ban ini nggak layak untuk dipakai lagi setelah udah dipakai 120 km kurang lebih lah. Ya kan banyak lapnya itu dalam satu dalam satu sirkuit itu kayak 4 km, dan dia berapa kali lap sih kan, 15 atau 10 lapan lah, jadi kayak 40 km udah gosong-gosongan banget ban-ban kayak gitu. Jadi menurut gue dari sendiri sih, ban ini udah pasti berakhir di limbah gitu, jadi ke pembuangan. Nah, asiknya ini ada kaitannya dengan mata kuliah gua namanya IPBA, di mana sedang membahas inovasi terkait limbah ban bekas. Emang banyak banget limbah-limbah bekas di sekitar kehidupan kita ya, karena kita udah tahu bahwa Indonesia ini banyak banget kota-kota urban ataupun desa-desanya juga pun udah banyak yang menggunakan kendaraan bermotor.
Ya, setiap kali misalnya kita tampal ban lah, kita udah ganti tuh ban bekas. Nah, coba kalian bayangin ban bekas ini kemana? Kalau misalnya kalian searching ataupun kalian riset sendiri, emang ban bekas ini banyak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan bagi kesehatan kita. Contohnya kalau dari lingkungan, dia bisa memenuhi uh, apa tempat yang cukup banyak gitu. Jadi penimbunan sampahnya jauh lebih banyak apabila bisa ditimbun dengan limbah-limbah dari ban bekas. Itu pertama. Kedua, karena dia limbah padat, tentunya dia dapat menghambat uh, aliran air itu. Dan kalian pernah lihat nggak sih kalau misalnya ada limbah ban dari ban bekas itu dia bisa menampung air karena ya ban luarnya itu ada rongga untuk ada rongga ya untuk ban dalam. Jadi ban luar dari limbah ban bekas ini bisa menampung air yang dimana nyamuk bisa berkembang biak di sana. Jadi ya tahunya nyamuk kan bisa membawa penyakit gitu. Jadi itu tadi. Ya pokoknya banyak banget lah dampak negatifnya ban itu bagi lingkungan kita dan bagi kesehatan kita. Jadi diperlukannya inovasi yaitu daur ulang. Dan gue lihat banyak banget daur ulang yang omsetnya jutaan banget dan wow banget dan menurut gue kreatif banget lah dilihat. Kalian bisa searching aja sih kalau misalnya di internet itu kayak uh, kerajinan ya, kebanyakan kerajinan sih ban bekas, kerajinan ban bekas. Dimulai dari ya alas kaki ya, dari sepatu ada sol, terus ada sendalnya, perabotan rumah tangga juga ada, kayak searching aja dah pokoknya ada banyak banget di Google itu. Ada sofa, ada pot, ada gantungan, ada akuarium juga, ada pun meja dan lain sebagainya. Pokoknya keren-keren banget kreativitas orang dalam mendaur ulang limbah ban bekas ini. Tapi menurut gua dari skala industri yang emang kita mau berbisnis banget dari limbah ban bekas ini, yaitu limbah ban bekas ini diolah menjadi pirolisis. Kalau misalnya kalian belum tahu, sederhananya pirolisis itu kita mengubah ataupun mengubah limbah bekas ini menjadi suatu cairan lah. Jadi singkat padatnya bahwasanya jadi ban bekas ini dimasukkan ke dalam reaktor. Jadi kayak tabung tertutup, mesin tertutup tanpa oksigen ataupun sedikit oksigen, dibakar terus-terusan dibakar sampai ban tersebut benar-benar habis menjadi gas. Lalu gas tersebut akan disalurkan dalam sebuah tabung lagi yang dimana akan kondensasi. Jadi mereka akan gas-gas tersebut, gas-gas yang dari hasil pembakaran ban tadi itu akan akan berubah menjadi minyak RCO atau bisa disebut rubber. Oke, jadi minyak RCO itu adalah rubber compound oil. Dan yang gue tahu rubber compound oil ini sangat merupakan bahan bakar minyak alternatif. Ingat, alternatif. Dan menurut gue ini bagus banget karena emang sudah saatnya kita mulai beralih ke alternatif, karena nggak selamanya bahan bakar yang tidak terbarukan itu bakalan ada terus-menerus. Jadi kita sudah mulailah bergeser ke alternatif. Dan juga kenapa RCO ini bagus, kalau misalnya setelah gua riset bahwasannya di industri itu minyak bahan bakar yang dipakai, bukan minyak aja ya, bahan bakar yang dipakai pertama ada kayu bakar, terus solar, itu kebanyakan yang dipakai. Dan setelah gue riset di internet, itu banyak banget bilang bahwasanya RCO ini total kalori yang dihasilkan itu jauh lebih tinggi ketimbang solar. Dan juga RCO ini karena dia dari limbah, tentunya uang yang dikeluarkan itu jauh lebih sedikit ketimbang solar. Tau lah kan, solar itu minyak bumi dari tambang lah. Terus apalagi kayu bakar ini juga emang termasuk murah, tapi sayangnya dia tidak ramah lingkungan karena itu tadi dari hasil penebangan pohon kayu. Nah, sedangkan dari RCO ini merupakan minyak yang dihasilkan dari limbah ban bekas. Jadi menurut gue kayak plus banget gitu. Dan kalau misalnya kalian lihat di internet itu minyak pirolisis ini omsetnya tinggi banget. Gue nggak bakalan nyebutkan angka pastinya karena gue bukan pelaku industri ya, tapi sudah pasti ini sangat menguntungkan banget bagi industri-industri yang memanfaatkan limbah bahan bekas sebagai pundi-pundi uang gitu. Apalagi dia mengolah limbah ya, jadi untungnya banyak. Dia juga merawat lingkungan, menjaga lingkungan, dan dia juga menghasilkan uang dari hal tersebut. Tapi itu dari skala industri besar ya, dari industri skala besar dengan menengah. Bagaimana dengan untuk masyarakat umum? Ada juga. Dan gue enaknya banget di YouTube bahkan masyarakat umum yang menggunakan limbah ban bekas ini untuk dijadikan ladang-ladang bisnis. Salah satunya ada
rubber crumb. Jadi gimana ya ceritanya? Ban-ban ini dipotong menjadi serbuk-serbuk kecil ataupun dari jadi serpian-serpian kecil untuk dijadikan apa? Dijadikan ubin, bisa dijadikan karpet, bisa dijadikan alas kaki, bisa dijadikan untuk apa ya? Untuk olahraga bagus banget. Biar kayak di gym, untuk karpet gym di mana tau lah kan dia kan dari rubber crumb, rubber ya. Dia tetap karet. Jadi tentunya itu cocok banget untuk olahraga, apalagi kayak olahraga martial art atau kayak olahraga seni bela diri. Wah, itu kepakai banget ya. Masa kita pakai karpet dari bambu kayak gitu, nggak mungkin kan. Kita dari seni bela diri kita harus pakai yang ada rubber yang bisa, yang tidak yang mengurangi dampak apabila kita terjatuh. Cocok banget juga kain lagi, karpet dari rubber crumb ini ataupun karpet dari limbah ban bekas ini untuk dipakai untuk anak-anak gitu. Jadi karena dia ada bouncy gitu atau karet lah ya. Jadi anak-anak kalau misalnya terjatuh ataupun terpeleset itu tidak mengurangi dampak dari itu tadi, jatuh dan sama terpelesetnya. Jadi menurut gue kayak selain dia bisa dijadikan pyrolysis, dia juga bisa dijadikan jadi rubber crumb. Itu tadi rubber crumb ini produk-produknya banyak banget lagi yang bisa dihasilkan. Kayak wow, sayang banget kalau misalnya orang nggak melihat peluang-peluang ini gitu. Emang menurut gue ya, dari pandangan gue sendiri, mendaur ulang itu keren banget karena kreatif ya. Akan tetapi orang-orang itu malas untuk mendaur ulang karena mereka tidak melihat keuntungan lebih dari mendaur ulang gitu. Kalau misalnya mau mendapatkan keuntungan lebih dari daur ulang, ya emang kita harus terjun banget ke daur ulang gitu. Harus skala besar dan lain sebagainya. Tapi ya itulah benefitnya gitu kalau misalnya kita mau ingin mendaur ulang. Jadi menurut gua ya, dari pandangan gua, limbah ban bekas ini udah termasuk limbah yang menurut gua udah terkendali banget dan sangat menguntungkan banget apabila kita memang tekun untuk mendaur ulangnya ataupun menggunakan limbah ini untuk dijadikan pundi-pundi uang kita berikutnya. So, untuk tadi limbah ban bekas dari MotoGP tadi yang ada 96 tadi, mungkin ya tidak usah dipikirkan lebih beratnya lagi kalau misalnya MotoGP ini bakalan menghasilkan limbah yang jauh lebih banyak, menyumbang limbah yang lebih banyak karena ya itu tadi dia menggunakan minyak lah, dia juga menghasilkan CO2 lah, dia juga menghasilkan limbah ban bekas dan lain sebagainya. Tapi limbah-limbah tersebut insya Allah ya sudah bisa terkendali dengan baik dan benar karena kita sudah memiliki banyak sistem yang bisa mengubah limbah-limbah tersebut menjadi hal yang lebih menguntungkan. Itu aja dari gua kali ini. Bagaimana menurut kalian terkait limbah ban bekas? Semoga aja penyampaian gua, sharing gua dari ilmu-ilmu gua dari mata kuliah IPBA ini, ya IPBA apa kepanjangannya? Gua lupa. Inovasi dari bahan limbah ban bekas ini bisa memberikan insight-insight baru ataupun memberikan pandangan-pandangan baru kepada kalian. Oke, itu aja sih video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan kirim di komentar. Jangan lupa like video ini dan gua mohon banget bantuannya untuk subscribe ke channel ini. Sekian itu saja, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.